Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Salsabila dari kelas 10 MIPA 2. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya mengenai proses seisme. Definisi seisme. Gempa bumi atau seisme adalah peristiwa bergesernya lapisan bumi akibat adanya pergerakan lapisan kulit bumi atau lempeng bumi yang disebabkan tenaga dari dalam bumi. Berdasarkan faktor penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa terban atau runtuhan. Alat yang digunakan untuk mencatat getaran gempa disebut seismograf. Jenis-jenis gempa. A. Berdasarkan faktor penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi 3, antara lain 1. Gempa tektonik. Gempa tektonik ialah gempa yang terjadi karena pergeseran lempeng tektonik yang berupa lapisan kulit bumi. Sebagian besar gempa yang terjadi di bumi merupakan gempa tektonik dan paling berbahaya. Contohnya gempa tektonik di Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Pangandaran. Gempa bumi tektonik yang bersumber di dasar laut biasanya diikuti dengan gelombang besar atau tsunami. Semakin besar gempa bumi, semakin besar pula kemungkinan timbulnya tsunami. 2. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah getaran kuat di sekitar gunung berapi yang diakibatkan oleh aktivitas magma yang akan keluar ke permukaan bumi sebab tersumbat di dalam batuan beku dalam. Contohnya aktivitas Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta yang mengeluarkan awan panas atau yang biasa disebut udus gembel. Gempa vulkanik ini terjadi sebelum dan selama letusan itu terjadi. 3. Gempa terban atau runtuhan. Gempa terban atau runtuhan ialah getaran kulit bumi yang disebabkan karena adanya runtuhan. Biasanya terjadi di daerah yang terdapat banyak rongga-rongga di bawah tanah. B. Berdasarkan kedalaman hiposentrum atau titik pusatnya, gempa bumi dibedakan menjadi 3, antara lain 1. Gempa dangkal. Gempa dangkal memiliki kedalaman hiposentrum kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. 2. Gempa menengah. Gempa menengah memiliki kedalaman hiposentrum antara 100 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. 3. Gempa dalam. Gempa dalam memiliki kedalaman hiposentrum antara 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Sampai saat ini tercatat gempa terdalam yaitu 700 km. C. Berdasarkan jaraknya, gempa bumi dibedakan menjadi 3, antara lain 1. Gempa sangat jauh. Gempa sangat jauh terjadi pada epicentrum lebih dari 10.000 km. 2. Gempa jauh. Gempa jauh terjadi pada epicentrum sekitar 10.000 km. 3. Gempa lokal. Gempa lokal terjadi pada epicentrum kurang dari 10.000 km. D. Berdasarkan lokasinya, gempa bumi dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Gempa daratan. Gempa yang epicentrumnya berada di daratan dan memiliki potensi tsunami yang kecil. 2. Gempa laut. Gempa yang epicentrumnya berada di lautan dan memiliki potensi tsunami yang besar. E. Berdasarkan epicentrumnya, gempa bumi dibedakan menjadi 2, antara lain 1. Gempa sentral. Gempa sentral adalah gempa yang epicentrumnya berbentuk titik. Contohnya gempa vulkanik dan gempa runtuhan. 2. Gempa linier. Gempa linier adalah gempa yang epicentrumnya berbentuk garis. Contohnya gempa tektonik. Dampak seisme. Seisme mengakibatkan banyak sekali kerugian baik secara fisik maupun sosial. Antara lain 1. Kemiskinan dan kelaparan. 2. Banyak memakan korban. 3. Kerusakan fasilitas umum. 4. Banyak bangunan-bangunan yang runtuh. 5. Gempa bumi yang besar dapat menyebabkan tsunami jika berada di daerah pesisir. 6. Tanah dan jalanan-jalanan menjadi retak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.